Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Azahra dengan NIM 2016-040101 akan menjelaskan materi perkuliahan kita pada minggu ini tentang laba atau income bersama dengan teman saya Raquel Mishanela dengan NIM 2016-040099 dan Alvaro Ziova 2016-040102. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik laba. Laba atau income dapat didefinisikan dari berbagai pandangan, di antara lain. Yang pertama, berdasarkan pandangan aktiva atau utang, laba merupakan kenaikan aktiva neto selain pendapatan atau revenue dan perubahan modal. Yang kedua, berdasarkan pandangan penghasilan atau biaya, laba merupakan kelebihan pendapatan atau revenue di atas beban atau expenses. Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Adapun beberapa karakteristik laba. Yang pertama, laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Yang kedua, laba didasarkan pada postulat periodisasi, yang artinya prestasi perusahaan periode tertentu. Yang ketiga, laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. Yang terakhir, laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitannya dengan pendapatan tersebut. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laba, yaitu besarnya perusahaan, umur perusahaan, tingkat leverage, tingkat penjualan, dan perubahan laba di masa lalu. Dan ada faktor lain yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume penjualan produksi. Nah, untuk penjelasan lanjutannya akan dibahas dengan rekan saya Raquel Mishanela. Kepada Raquel, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Raquel Mishanela dengan NIM 2016-040099. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Azahra, yaitu jenis-jenis laba. Yang pertama yaitu laba akuntansi. Laba akuntansi adalah perbedaan antara total pendapatan moneter dan jumlah biaya moneter yang dihitung dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapatan moneter adalah sejumlah penerimaan yang didapat perusahaan setelah menjual produknya di pasaran. Biaya moneter yaitu biaya eksplisit suatu perusahaan yang berguna untuk mempertahankan produksinya. Contoh, biaya upah tenaga kerja, biaya sewa, dan bahan baku. Yang kedua yaitu laba ekonomi. Laba ekonomi adalah perbedaan antara total pendapatan moneter dan biaya total. Biaya total mencangkup biaya eksplisit dan implisit. Laba ekonomi didapat dari total pendapatan dikurangi oleh biaya peluang. Pengukurannya juga lebih lama dibandingkan dengan laba akuntansi karena laba ekonomi diukur dalam waktu jangka panjang. Yang berikutnya yaitu pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya secara umum. Laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam konsep dasar, laba atau income akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Pada umumnya, pengakuan laba dari transaksi penjualan ada dua cara. Yang pertama, metode diakui pada periode penjualan atau accrual basic. Ketentuan metode ini yaitu pertama, laba diakui seluruh pada periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua, pada tahun berikutnya tidak diakui adanya laba, akan tetapi hanya mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang. Yang ketiga yaitu hasil penagihan atau pembayaran setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengambilan pokok piutang angsuran. Yang keempat, apabila konsumen dibebani bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui pendapatan bunga.
Yang cara kedua yaitu metode laba kotor diakui profesional sesuai dengan penerimaan kas atau cash basic. Ketentuannya itu ketentuan akuntansi pada metode laba diakui profesional dengan penerimaan kas sebagai berikut. Yang pertama, laba penjualan yang timbul pada saat transaksi dilakukan. Yang kedua, setiap akhir tahun perusahaan mengakui adanya laba kotor di relasi LKD sama dengan persentase LKD dikali jumlah kas yang diterima pada tahun bersangkutan, tidak termasuk bunga. Yang ketiga itu persen LKD dicatat dengan rumus harga jual sama dengan harga pokok per harga jual dikali 100%. LKD adalah merupakan pengakuan laba secara bertahap dari LKBD yang kemudian diakui sebagai laba periode yang bersangkutan di laporan laba rugi. Yang berikutnya itu yang keempat, pendapatan bunga dicatat dan diakui tersendiri di luar LKD. Yang kelima, LKBD yang belum disesuaikan menjadi LKD akan disajikan di neraca pada sisi pasifa di bawah kelompok hutang. Yang berikutnya yaitu pengakuan laba. Pengakuan laba terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI pada 1994 menyebutkan bahwa laba atau income berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Yang pengakuan tersebut adalah pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran. Yang pertama itu pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Pendekatan ini memiliki beberapa kebaikan, yaitu komponen laba dapat diklarifikasikan dalam berbagai cara, misalnya atas dasar produk atau konsumen. Yang kedua, laba operasional dapat dipisahkan dari laba non operasi. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas hutang yang ada pada akhir periode. Yang keempat, efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk beberapa tujuan. Yang kelima, beberapa laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya itu pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi, laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Kebaikan pendekatan kegiatan adalah yang pertama, laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berada dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditujukan pada usaha memperoleh capital gain. Yang berikutnya yaitu efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dan jenis kegiatan yang berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya Afrozi Wafa dengan NIM 2016 040102 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan selanjutnya adalah elemen laba. Laba adalah penghasilan bersih atau net income atau imbalan aktivitas perusahaan mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang
sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Penghasilan lebih ini juga tertulis di laporan laba rugi. Laporan tersebut adalah sebuah laporan keuangan perusahaan tertentu yang berisi data pendapatan dan beban perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang dibuat oleh bagian keuangan. Earnings adalah laba bersih yang telah dipotong pajak. Laba sendiri dicapai saat pendapatan sudah melebihi beban yang harus ditanggung. Laba komprehensif adalah kenaikan kekayaan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan operasi normal perusahaan. Selanjutnya, elemen non-operasional. Biaya non-operasional adalah biaya yang terdapat dalam suatu bisnis yang tidak termasuk dalam operasional. Terdapat jenis biaya non-operasional yang sering dikeluarkan oleh sebuah perusahaan seperti biaya bunga dan biaya atas kerugian dari disposisi aset. Jenis-jenis biaya non-operasional. 1. Pembayaran bunga. Bisnis terkadang membiayai operasi mereka dengan bantuan pinjaman utang perusahaan. Ini menimbulkan jumlah bunga tertentu setiap bulannya. Ini adalah biaya non-operasional karena tidak secara langsung berkontribusi pada fungsi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada biaya relokasi. Bisnis terkadang harus memindahkan semua operasinya dari satu lokasi ke lokasi lain. Relokasi ini menimbulkan banyak biaya yang tidak biasa seperti transportasi, tunjangan relokasi untuk karyawan yang sudah ada, biaya perekrutan, dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan dalam metode akuntansi. Ketika ada perubahan dalam metode akuntansi, perbedaan tertentu dapat muncul dalam catatan keuangan perusahaan. Akibatnya beberapa biaya yang tidak biasa, yang tidak mudah diperhitungkan dapat terjadi. Selanjutnya, kerugian atau atas investasi adalah hal yang umum bagi bisnis untuk berinvestasi dalam usaha lain dengan tujuan menciptakan kekayaan. Hal ini membantu mereka meningkatkan nilai aset mereka dan kemudian memungkinkan mereka untuk meningkatkan nilainya dari waktu ke waktu dengan upaya yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, penghapusan persediaan. Bisnis menyimpan persediaan barang yang akan dijual di kemudian hari. Barang-barang yang disimpan ini dapat mengalami kerusakan atau melewati tanggal kadaluarsa sebelum dapat dijual. Selanjutnya, biaya restrukturisasi. Bisnis dapat memutuskan untuk merestrukturisasi operasi atau personel mereka dari waktu ke waktu. Meskipun penting untuk gambaran besar, restrukturisasi ini sering kali disertai dengan biaya tambahan seperti bonus gaji baru, insentif, pasangan atau paket, dan lain-lain. Kerugian karena bencana. Sesekali bencana yang terjadi secara alami dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada properti perusahaan yang tidak diasuransikan. Selanjutnya, income smoothing. Menurut Belkowi, perataan laba atau income smoothing adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan. Dan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa perataan laba adalah suatu tindakan manipulasi yang sengaja yang dilakukan oleh manajemen terhadap fluktuasi laba yang dilaporkan agar laba perusahaan berada di tingkat yang dianggap normal oleh perusahaan, atau dengan kata lain agar laba yang dilaporkan perusahaan terlihat stabil sepanjang diizinkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat.
Income smoothing tidak tergantung pada kecurangan dan distorsi atau perubahan, melainkan pada peluang yang muncul dalam alternatif prinsip-prinsip akuntansi transaksi yang diterima dan penyebarannya. Income smoothing biasanya dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mengatur waktu kejadian transaksi, memilih prinsip atau metode alokasi, mengatur penggolongan antara lain laba operasi normal dan laba yang bukan dari modal normal. Beberapa faktor yang mendorong manajemen melakukan perataan laba adalah: yang pertama, kompensasi bonus; yang kedua, kontrak utang; yang ketiga, faktor politik; yang keempat, pengurangan pajak; yang kelima, perubahan CEO; yang keenam, penawaran saham perdana. Maka dari itu, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan kelompok saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.